Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena banyak banget dari kalian yang request pengen aku bahas film horor terus, jadi kali ini aku udah pilihin lagi satu film horor Thailand yang ngeri banget. Dan filmnya sempat viral juga guys beberapa tahun lalu. Judulnya La La Land. Serem banget deh, katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Ceritanya tentang teror hantu di sebuah komplek perumahan mewah. Sampai akhirnya orang-orang yang tinggal di komplek itu pada nggak kuat semua guys. Bahkan perumahan mewah itu sekarang beneran kosong karena teror hantunya terlalu mengerikan guys. Padahal rumahnya bagus-bagus loh. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi awalnya ada satu bapak-bapak yang lagi beresin rumah. Dia dan keluarganya baru aja pindah ke sebuah perumahan mewah yang namanya La La Land, sesuai kayak judul film ini. Keluarganya ini punya dua anak. Yang cewek namanya Nan dan yang bocil cowok namanya Nat. Rumah di komplek itu kelihatan gede-gede, yang tinggalnya juga rame. Nah, tapi walau rumah barunya bagus, si Nan tetap kelihatan gak senang. Soalnya mereka jadi pindah ke kota kecil. Nan jadi harus pindah sekolah, ninggalin temen-temennya, neneknya. Nan ini juga anaknya suka jahat guys sama ayahnya. Dia ngeremehin si ayah yang gajinya kecil, tapi sosokan banget nyicil beli rumah di komplek mewah. Walau sedih, ayahnya tetap sabar, karena biar gimana pun dia sayang banget sama anaknya. Keesokan harinya seperti biasa, anak-anaknya pergi ke sekolah, si ayah pergi kerja, dan ibunya lagi beberes nih di rumah. Tiba-tiba dia kaget karena ada kucing hitam yang masuk ke dalam rumah. Diusir gimana pun si kucing gak mau keluar. Jadi kucing ini tuh ternyata penjaganya nenek tetangga yang duduk di kursi roda ini. Si nenek tinggal di sebelah. Dan karena gerakannya terbatas, dia selalu ngebunyiin lonceng kalau butuh apa-apa. Lanjut, ini si ayah yang baru pulang kerja udah dibikin kesel gara-gara nginjek kotoran kucing hitam tadi guys. Mau dilempar sepatu, malah kena mobil tetangga sebelah. Gak lama tetangganya yang punya mobil itu keluar. Anaknya si nenek, bapak-bapak galak ini, dia malah langsung nyalahin istrinya karena nggak bisa ngejagain kucing itu dengan benar. Dan di situ kelihatan guys, istrinya si bapak lehernya memar-memar. Kayaknya bapak galak ini emang kasar, suka mukul. Nah, keesokan paginya si ayah lagi olahraga nih keliling komplek. Pas ngelewatin rumah nomor 8, kelihatan ada seorang wanita yang lagi nyiremin tanaman. Anehnya pas disapa, wanita itu malah pergi gitu aja. Udah gitu, kotak surat di rumah itu juga numpuk. Seolah rumahnya kosong, gak ditinggalin siapa-siapa. Sampai di siang harinya, tetangga-tetangga di sekitar rumah nomor 8 itu heboh. Karena ternyata wanita yang tinggal di situ ditemuin udah meninggal. Dan kayaknya udah dari beberapa hari lalu. Pelakunya gak tahu siapa, tapi kondisinya ngeri banget guys. Tubuh wanita itu disimpan di dalam kulkas. Ngedenger itu, ini si ayah langsung kaget. Padahal baru tadi pagi dia ngeliat wanita itu kan. Berarti yang tadi hantu dong tuh. Ya, tapi si ayah cuma bisa ngingetin istrinya supaya jangan cerita-cerita ke anaknya soal ini. Soalnya mereka kan baru pindahan. Bisa-bisa jadi pada takut kan. Di keesokan harinya, seperti biasa si ayah lagi lari keliling komplek. Gara-gara kejadian kemarin, situasi di perumahan itu jadi sepi banget. Kayak gak ada tanda kehidupan. Rumah nomor 8 itu juga udah disegel polisi, jadi semakin kelihatan horor. Malam harinya, tiba-tiba ada satu tetangga yang teriak-teriak histeris. Karena katanya dia ngeliat sosok hantu wanita yang meninggal kemarin itu.
Setelahnya beberapa warga mutusin buat pindah dari komplek itu karena pada takut. Ya, tapi sebagian masih pada bertahan dan ngelakuin ritual doa di kuil sama para biksu, ngedoain supaya arwah wanita itu tenang. Sampai tiba-tiba aja salah satu biksu itu ada yang kelihatan ketakutan kayak ngelihat penampakan. Dan ini si ibu yang penasaran nengok kan, tapi nggak ada apa-apa. Gak lama biksu tadi beneran kesurupan. Pas dilihat lagi bener aja guys, ada arwah wanita itu nyempil di antara kursi-kursi. Udah gitu malam harinya hantu wanita itu lagi-lagi muncul jongkok di tengah jalan, nampakin diri ke bapak satpam yang lagi jaga. Ya untungnya si pak satpam gak diapa-apain guys, cuma jadi kaget aja. Sementara di rumahnya, si ayah yang belum tidur ngedengar suara berisik kan di lantai bawah. Awalnya dia kira itu anaknya, si Nan yang baru pulang. Sekilas kelihatan nih guys, ada sosok hitam yang lewat. Udah gitu pintu dapur juga ketiup-tiup angin karena nggak kekunci. Di situ si ayah punya firasat buruk kan. Bener aja, pas dia arahin pakai lampu, ternyata di situ bukan ada penampakan hantu guys, tapi maling yang nyamar pakai topeng. Setelahnya dia langsung manggil polisi. Ternyata ada-ada aja maling yang manfaatin kesempatan dengan nyamar jadi hantu. Dan kelihatan nih, Nan baru pulang tengah malam. Katanya sih abis kerja kelompok. Si ayah nih khawatir kan, apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian aneh di komplek mereka. Lanjut lagi, pas lagi nyiram tanaman, si ibu ngedenger tetangga sebelahnya ribut-ribut. Ya karena kepo dia intip kan. Gak lama keluar tuh si bapak galak dan bajunya banyak merah-merah. Istrinya si bapak galak itu juga kelihatan kasihan guys, tubuhnya banyak memar-memar. Udah gitu ada-ada aja nih. Di malam hari, Nan diajakin sama temen-temennya buat uji nyali di rumah nomor 8 itu, yang sekarang terkenal sebagai rumah hantu. Kebetulan rumahnya nggak dikunci. Cuma karena takut Nan gak mau ikut kan, dia mau nunggu di luar aja. Ya tapi karena nunggu sendirian, lama-lama dia juga ngerasa merinding. Ya udah, Nan akhirnya ikut nyusul masuk juga guys ke rumah itu. Gak lama ada bayangan tangan hitam di belakangnya. Dan ternyata itu tuh teman-temennya yang iseng ngagetin Nan. Tapi padahal di belakang mereka justru ada hantu wanita yang benerannya guys. Masalahnya Nan dikerjain dong, pintunya ditutup. Dia ketakutan dan kelihatan nih ya ada tangan yang mau ngeraih pundak Nan. Untungnya Nan berhasil keluar dari situ. Dia langsung lari sekencang mungkin dah balik ke rumahnya. Besoknya si ibu dapet telepon dari nenek di kampung halaman. Jadi Nan tuh cerita soal kejadian semalam. Makanya nenek yang khawatir pengen cucunya pulang kampung aja, ninggalin rumah baru itu. Di sisi lain si ayah kelihatan pusing banget karena kantornya ada masalah, gajinya nggak keluar. Padahal dia harus bayar cicilan rumah barunya kan. Udah lagi puyeng mikirin nasib keluarganya. Anaknya si Nan juga belum pulang kerja kelompok, padahal udah malam. Makanya si ayah nyusulin. Anaknya ternyata malah main-main, bukannya belajar. Nan jadi diomelin kan sama ayahnya. Tapi lagi-lagi dia malah ngebahas soal rumah hantu itu. Nan takut dan pengen balik tinggal sama neneknya aja. Di situ si ayah jadi makin emosi dan malah nyuruh anaknya ini buat masuk lagi ke rumah hantu itu. Karena si ayah gak percaya sama hantu-hantuan. Nan udah mohon-mohon karena takut, tapi ayahnya tetap narik-narik dia. Nan sampai jatuh dan terluka. Dia semakin sebel banget sama ayahnya dan akhirnya lari pulang sendiri. Nah si ayah yang ditinggalin tiba-tiba aja ngedengar suara dan kayak ngeliat ada yang jalan ke arah dapur rumah kosong itu. Dan kebiasaan ya film horor, bayangan itu malah dia ikutin. Bener aja guys, ada penampakan. Untung pasti samperin, hantunya ngilang. Besokannya Nan yang masih ngambek mutusin buat tinggal di asrama aja bareng temen-temennya. Dia baru bakal pulang setiap seminggu sekali. Udah gitu pas berangkat kerja, si ayah malah dibikin tambah pusing karena kantornya ternyata bangkrut. Apalagi pas pulang, dia malah ngeliat mantan pacar istrinya yang udah jadi bos datang nawarin istrinya kerjaan. Dia jadi cemburu karena ditimpa banyak masalah, pikirannya jadi kacau. Nah tapi karena tetap harus bayar cicilan rumah, pria ini akhirnya nyari kerjaan baru. Walau cuma jadi petugas bersih-bersih di supermarket gak apa-apa, yang penting keluarganya gak tahu.
Setiap pulang ke rumah, si ayah selalu pakai pakaian rapi, seolah-olah dia masih kerja kantoran, biar keluarganya pada nggak tahu. Nah, tiba-tiba aja dia ngedenger anaknya yang cowok, si Nat, teriak-teriak karena dikunciin temennya di dalam lemari. Dia dikunciin sama bocil cowok ini. Ternyata ini tuh anaknya si bapak galak. Keesokan harinya, si ayah nemuin kalung si kucing hitam jatuh di halaman. Di kalung itu ada kameranya guys yang bisa motret otomatis. Soalnya itu kucing penjaga nenek kan. Karena penasaran, dia cek kan nih. Kelihatan guys si kucing jalan-jalan ke rumah hantu. Dan kelihatan kalau dua bocil ini ternyata main-main ke rumah hantu itu juga. Si ayah yang panik langsung nyusulin kan ke rumah hantu itu. Tapi udah dipanggil berkali-kali, dua bocil itu gak kelihatan. Sampai tiba-tiba si ayah ngeliat kulkas merah ini gerak-gerak sendiri. Itu tuh kulkas horor tempat korban wanita itu ditemuin meninggal kan. Dia udah takut anaknya dikunciin di dalam kulkas itu juga. Jadi langsung dia buka nih lakban-lakbannya. Gak lama istrinya ngabarin kalau anaknya sih ada di rumah. Lah, yang di kulkas apaan dong? Si ayah langsung gercep kabur. Abis itu dia jadi marah-marah ke si bapak galak karena anaknya kan yang ngajakin si Nat main-main ke rumah hantu itu. Udah gitu karena terlalu banyak hal yang bikin kesel, si ayah sampai ngejepit kucing hitam punya tetangganya itu di pintu. Besok paginya pas ngebuang sampah, si ibu ngerasa heran karena rumah si bapak galak kayak berantakan, lampunya nggak dimatiin. Aneh kan, orang-orangnya pada kemana? Di sisi lain, ayahnya nih yang lagi kerja di minimarket ketahuan sama Nan. Anaknya itu kelihatan malu. Malah pas nyampe rumah, istrinya juga bilang mau nerima aja kerjaan di perusahaan mantan pacarnya buat bantu-bantu kondisi keuangan keluarga mereka. Si ayah jadi makin emosi. Dia pikir istrinya ini gak setia, mau selingkuh. Lanjut, di jam 3 pagi, kelihatan nih guys si nenek tetangga kayak lagi jalan nyariin kucing hitamnya. Anehnya si nenek itu padahal lumpuh kan, tapi kok sekarang bisa jalan. Sampai di siang harinya, komplek perumahan itu lagi-lagi heboh karena baru ketahuan ternyata si bapak galak nekat menghabisi seluruh keluarganya gara-gara dia stres setelah bangkrut. Ya pantes si nenek yang kelihatan pas subuh-subuh itu tuh ternyata hantu. Karena berbagai kejadian mengerikan terjadi di komplek perumahan itu, si ibu udah gak sanggup lagi guys. Dia pengen keluarganya cepet pindah rumah. Ya, tapi suaminya gak mau. Karena dia udah banyak berkorban buat beli rumah ini, cicilannya aja belum lunas. Nah, malam harinya si ibu ngedengar suara ketawa dari kamar Nat. Dia kayak lagi main. Pas dicek, si Natnya udah tidur. Ngerinya ternyata dia lagi pura-pura tidur doang. Dan sebenarnya lagi main sama temennya yang udah jadi hantu. Suara lonceng si nenek yang udah meninggal juga kedengeran terus. Dan gak cuma itu guys, bahkan si ayah juga ngeliat penampakan arwah si bapak galak di depan rumahnya. Warga-warga lain yang tinggal di komplek perumahan itu juga ngerasa diteror arwah penasaran kan. Satu persatu udah pada gak sanggup guys pada ninggalin komplek itu. Bahkan pos satpamnya aja udah kosong karena nggak ada yang berani ngejagain komplek itu malam-malam. Sampai-sampai yang masih tinggal di komplek itu kayaknya tinggal keluarga bapak ini doang. Sementara ini si ibu dibikin bingung. Soalnya Nat bilang dia lagi main sama temennya, anaknya si bapak galak. Padahal kan anak itu udah meninggal. Karena anaknya kayak gitu, si ibu jadi makin sedih dan makin pengen keluarganya cepet-cepet ninggalin perumahan berhantu itu. Jadi besoknya si ibu ngasih tahunan yang baru pulang kalau mereka bakal pulang kampung aja, balik tinggal sama neneknya lagi. Dia disuruh siap-siap, biarin deh kalau si ayah gak mau pindah. Pas Nan lagi ngambilin jemuran, tiba-tiba ada satu yang terbang ke bekas rumah almarhum si bapak galak. Karena kemarin-kemarin tinggal di asrama, si Nan belum tahu kalau keluarganya Pak Galak udah meninggal semua. Di situ kelihatan ada kaki wanita guys. Dia kira itu tetangganya manusia. Padahal itu hantu istrinya Bapak Galak. Bahkan hantu nenek kursi roda juga nampakin diri. Karena terlalu kaget, si Nan bahkan sampai pingsan dan masuk rumah sakit. Ya tetap aja si ayah masih gak mau. Masa mau pindah rumah gara-gara hantu? Apalagi kondisi keuangan mereka juga lagi gak bagus kan. Dia jadi berantem sama istrinya di rumah sakit. Setelahnya dia akhirnya ngebawa pulang anak bungsunya kan nih, si Nat balik ke rumah itu. Ngerinya di malam itu lagi ada hujan badai kan.
Tiba-tiba si Nat ngilang guys. Ayahnya tahu kalau Nat pasti pergi ke rumah tetangga sebelah kan nih nyariin temennya. Supaya aman ngelawan hantu tetangga, si ayah sampai bawa tembakan. Dan bener aja, di situ dia ketemu sama hantu bocil yang ngasih tahu kalau Nat ada di situ. Si ayah bener-bener diganggu penampakan hantu keluarga itu terus. Tapi tetap harus nyari anaknya kan. Sampai akhirnya dia masuk ke kamarnya si Bapak Galak. Bahkan hantu Pak Galak itu juga nampakin diri. Sementara si ibu yang baru pulang ngeliat rumahnya kosong, akhirnya nyariin juga kan ke rumah tetangganya itu. Baru masuk dia udah diganggu kursi roda nenek. Sampai tiba-tiba kedengar suara tembakan. Si ayah yang niatnya musnahin hantu si Bapak Galak pakai tembakannya, ternyata malah gak sengaja nembak lemari. Padahal di dalamnya ada anaknya, si Nat yang lagi sembunyi. Untungnya bocil itu ternyata masih selamat guys. Karena gak mau bernasib sama kayak keluarganya si Pak Galak yang meninggal semua, si ibu akhirnya ngebawa dua anaknya ini ninggalin komplek perumahan berhantu itu. Mereka mau pulang kampung aja ke rumah neneknya. Bener-bener gak disangka, ternyata teror hantu-hantu di komplek perumahan itu bisa sampai ngancurin keluarga mereka yang tadinya bahagia. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, kalian berani gak tinggal di komplek perumahan berhantu itu? Ngeri ya, tapi kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.